Tetap semangat, tetap kuat. Sekancan cobaan, pasti ada jalan. Tetap berjuang, tetap menyerah. Pagang rastiti, ring yang prameh kawi. Astungkara, idas tatang icen. Kerahayuan, kerahayuan, kerahayuan. Astungkara pasti kel ada jalan. Yang suba iraga kuat lan sabar jalanin. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Desa Tulikup, tepatnya di Griya Anyar Manuabe. Nah, karena ada odalan dan Santi mau banyak belajar untuk apa sih makna odalan itu. Di Hindu kok banyak sekali sih upakaranya, apa saja sih. Nah, makanya Santi mau mengupas tentang apa makna odalan yang ada di Merajan, di Sangga atau di Pura. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Ida sang yang surya suwe nyunarin jagati sadina dina. Ida sang yang bayu ngampehang angin ni ngurepin kancan sani meurip. Om Swastiastu. Nah, saat ini Santi berada di Griya Anyar Manuabe, tepatnya di Desa Tulikup, Gianyar, Bali. Karena Astunggara Santi bisa menghadiri di acara odalan di sini karena beliau Ratu Pedanda yang memiliki Griya Anyar Manuabe di sini. Nah, buat teman-teman nih, ini kan banyak yang belajar tentang agama Hindu, ada yang mau masuk agama Hindu ataupun sudah studi widani, bahkan siapapun yang udah lahir di agama Hindu juga masih banyak pengen belajar nih. Kenapa sih di Hindu itu banyak banget upacaranya? Ada yang upacara ini, ada upacara odalan, sedangkan maknanya itu apa gitu kan. Jadi kita tidak sekedar untuk tahu saja, ini upacara odalan nih, ini ada upakara ini nih, ngaben nih atau apa gitu. Tapi kita harus tahu memaknai tentang makna-makna yang ada upakara-upakara yang di agama Hindu seperti itu kan. Nah, khususnya di Bali ataupun di luar Bali ya, untuk yang di agama Hindu ini, kalau di Bali itu dijuluki dengan Pulau Seribu Pura. Dimanapun, everywhere, itu kita gampang banget untuk nemuin pura. Apalagi kalau di tempat tinggal, di rumah atau di griya, biasanya tuh pasti ada sangga atau merajan. Itu adalah tempat untuk tempat sembahyang, bagaimana melinggikan beliau, para leluhur, khususnya untuk yang di sangga sama merajan, dan untuk Ida Betara dan Ida Sang Hyang Widiwasa seperti itu. Jadi untuk tempat persembahyangan. Terus kalau untuk di pura itu ruang lingkupnya persembahyangannya itu untuk masyarakat, untuk umat, untuk lebih luas ya kan. Kalau untuk yang di sangga atau merajan itu biasanya untuk keluarga seperti itu. Nah, untuk di sini karena Santi juga kita sama-sama belajar ya, kita saling support gitu kan. Jadi nanti kalau ada tambahan-tambahan nanti bisa dimasukkan di kolom komentar buat yang di channel YouTube Santi Dharma Chandra seperti itu. Nah, Kak Santi, odalan itu apa sih? Nah, kalau untuk kata odalan sendiri, untuk untuk dari kata wedal itu artinya keluar. Jadi untuk makna odalan itu bagaimana seperti keluar atau memang hari lahir, bagaimana tempat entah pura, entah sangga, entah merajan itu dibangun seperti itu. Jadi itu sebuah momen untuk peringatan atau upakara untuk memperingati hari lahir atau hari dibangunnya atau dilinggikannya di tempat merajan atau di tempat suci seperti itu. Nah, kalau untuk odalan sendiri biasanya itu 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali ya kan. Biasanya itu 210 hari untuk perhitungan kalender Bali seperti itu. Nah, untuk di sini bagaimana sih untuk menentukan hari odalan itu, Kak? Untuk lebih jelasnya, karena Santi juga masih belajar ya, nanti bisa sharing di
sulingge atau sharing di pemangku-pemangku untuk menentukan hari-hari tersebut. Biasanya itu ada dua sih apa untuk menentukannya, ada paukon atau wuku atau sasih seperti itu. Nanti untuk detailnya karena Santi masih belum mendalami ilmu itu, jadi nanti bisa ditanyakan kepada beliau-beliau yang lebih mengerti, karena Santi ini menyampaikan secara garis besar aja ya, jadi buat teman-teman agar apa lebih mengerti seperti itu. Di Hindu itu kan upakaranya banyak Kak, terus apa kegiatannya banyak, pasti boros deh atau apa banyak keluarin uang atau gini gitu. Nah sebenarnya nggak usah khawatir tentang menjawab seperti itu, karena kembali lagi apa kalau seperti odalan ini kan termasuk apa maksudnya yatnya kepada dewa ya, maksudnya dewa yatnya. Jadi apapun yang kita sembahkan kepada beliau itu apa sebagai wujud syukur kita seperti itu kan. Apa yang diberikan Tuhan ya kita kembalikan dengan bentuk seperti banten, terus persembahan-persembahan seperti itu. Itu sebagai wujud kita sebagai umat agar kita itu bersyukur, lebih menghargai seperti itu. Jadi nggak ada kata kayak kok boros sih, kok gini sih, enggak, karena rasa cinta, rasa kita bakti itu nggak ada mengenal seperti itu. Dan di upakara biasanya di umat Hindu secara garis besar itu pasti apa dibagi tiga, ada niste, madya, sama utama. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak harus maksa untuk yang langsung utama, nggak harus maksa yang seperti ini, sesuai kemampuan saja. Jadi nggak ada pemaksaan dalam hal untuk persembahan kepada apa Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Nah, kalau untuk di sini jenis odalan itu untuk yang Santi pelajarin itu ada dua ya, yaitu ada piodalan alit, biasanya kurun waktunya 6 bulan sekali atau 210 hari. Nah, konsep perhitungannya yaitu 7 dan wuku sejumlah 30. Nah, biasanya ini apa dilaksanakan di sangga atau merajan, tempat suci keluarga untuk menyembah Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau melinggikan beliau untuk leluhurnya seperti itu. Untuk apa untuk yang piodalan alit. Nah untuk yang piodalan agung ini upakara dilakukan besar ya, apa untuk secara agung biasanya dilakukan setahun sekali. Jadi memang ada dua waktu, jadi ada 6 bulan sekali, terus memang untuk yang 1 tahun sekali itu memang cukup besar juga untuk upakara piodalan agungnya seperti itu. Jadi kalau untuk piodalan agung ini biasanya perhitungannya sasih sepertinya, sasih ya. Jadi terjadi di bulan-bulan purnama tertentu, biasanya purnama sasi kapat, terus apa purnama ning sasi kelima, purnama ning sasi kedase, terus ada purnama ning sasi jesta seperti itu. Jadi apa itu yang secara garis besar untuk Santi pelajari tentang makna odalan seperti itu. Aduh seru banget ya kalau kita belajar agama Hindu dengan menyenangkan, dengan happy, dengan enjoy, pasti nggak ada kata kita kok ribet banget sih, kok kayak gini sih, kok ini itu, nggak ada. Kita semuanya kita wujud syukur kita, wujud cinta kita kepada leluhur, terus kepada Tuhan Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, terus Kak Santi gimana sih sarana yang dilaksanakan dalam pelaksanaan odalan? Nah, sarananya itu ada banten. Nah, untuk banten itu dasarnya dari kata wali atau kembali, sehingga maksud banten adalah mengembalikan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Misal nih, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan berupa buah, nah kita aturkan buah. Oh ya Tuhan memberikan hewan ternak atau apa buat ngaturin, oh ya kita ngasih telur, kita ngasih ayam, itu yang kita aturkan. Nah kalau memang untuk banten sendiri itu tidak boleh sembarangan, karena ada aturan dan komponen dalam menyusun banten-banten tingkatan-tingkatan banten seperti itu. Nanti buat teman-teman bisa konsultasi kepada Serati Banten yang biasanya lebih lebih perfect kalau untuk menjelaskan tentang banten. Kalau Santi kan masih belajaran banget ya, jadi seperti itu. Jadi untuk banten sendiri itu tidak sembarangan, karena itu ada persembahan untuk ke Ida Betara, ke sesuhunan, ke leluhur, terus apa yang disembahkan, oh ya seperti ini, terus ini filsafatnya seperti ini, artinya seperti ini gitu loh. Makanya kalau kita belajar agama Hindu, kita tidak bisa dengan keterpaksaan, kita harus dengan rasa cinta agar bisa memberikan yang terbaik dengan ya dihias, canangnya bagus, pejatinya bagus, bantennya ini bagus, cantik, susunannya rapi atau seperti itu ya. Terus adalah yang kedua ada Padmasana, yaitu sebuah tempat melinggih yang biasanya itu ada menyerupai seperti bunga teratai, yaitu tempat untuk melinggihnya beliau seperti itu. Melinggihnya beliau itu ada yang dimaksud adalah Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan yang Maha Esa.
Terus biasanya kalau upakara odalan sendiri itu ada kayak ada pesucian, jadi tempat suci penceritaan, ngambil lunas di beci atau di mana, atau di tempat-tempat yang bisa ngambil tirtanya seperti itu. Sesuai sih memiliki pakem sendiri-sendiri, entah di sini kebijakannya gimana seperti itu kan. Jadi itu yang bikin seru, karena kalau belajar agama Hindu itu tidak diharuskan harus seperti ini, harus seperti itu, karena kita ada yang dinamakan desa adat kalapatra ya, sesuai dengan keadaan atau adat masing-masing seperti itu. Terus ada juga kegiatannya kalau lagi ada kegiatan karya gitu kan, ada menyamu braya, gotong royong, seru kok. Terus ada menjahitan bareng seperti itu kan. Terus jadi memupuk rasa persaudaraan gitu loh, biar tidak luntur. Apalagi di era globalisasi seperti ini ya, kadang kan banyak semakin kesini tuh banyak pemikiran lulu gue lah, kalau ibarat kata, kalau bahasa Jakarta. Jadi kayak rasa peduli itu masih kurang. Tapi kalau kita di agama Hindu atau di Bali yang Santi pelajarin itu, rasa persaudaraannya itu masih kuat loh. Maksudnya kegiatan, apalagi kalau kegiatan adat, kegiatan karya melibatkan banyak orang, rasa persaudaraannya itu cukup tinggi. Jadi gotong royong itu memang kalau bisa Santi nyebutnya itu kayak wujud dari persatuan Indonesia. Jadi kayak di Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah seperti itu. Jadi terima kasih. Mungkin ada teman-teman nambahin odalan ini untuk penentuan hari atau atau bagaimana, nanti bisa ditambahin di kolom komentar, karena Santi juga masih banyak sekali belajar ya. Nanti kita bahas apa lagi ya ini untuk serunya. Tetap bisa kan nanti dibahas dong untuk acara tentang arti megedong-gedongan, atau tentang membayu oton seperti itu kan. Kita kupas satu persatu agar channel Santi Dharma Chandra ini bisa menjadi tempat perpustakaan belajar secara online buat teman-teman. Sebelumnya Santi ucapkan terima kasih buat Ratu Pedanda yang di Gria Anyar Manuabe, Ratu Pedanda Lanang, Ratu Pedanda Istri yang sudah memberikan tempat, dan Santi bisa belajar juga di sini. Terus kepada beliau Ratu Pedanda Istri yang di Sidan juga Santi ngiring beliau kemarin pas kesini. Jadi Santi juga sangat terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk belajar agama Hindu untuk di Bali, sehingga yang Santi ngerasa sendiri, akhirnya ngerasain kayak ya ada sebuah kehangatan keluarga seperti itu. Harus banyak-banyak bersyukur, apalagi yang sudah buat teman-teman ini. Santi mau mau pesan gitu. Pesan tuh dalam arti ini buat teman-teman yang memang sudah terlahir di agama Hindu, banyak bersyukur deh, karena nggak semua orang itu bisa seberuntung kalian gitu loh. Kita, Santi, atau siapapun Dharmika masuk agama Hindu itu nggak gampang gitu, pasti banyak pertentangan dari keluarga. Terus kemarin tuh Santi juga diceritain ada yang ditampar sama orang tuanya gara-gara habis Sudi Widani. Sedih sih, cuma ya itu aja. Tapi itu proses, bagaimana kita untuk kembali ke ajaran leluhur itu butuh perjuangan banget. Jadi buat teman-teman yang sudah agama Hindu, banyak bersyukur karena teman-teman bisa langsung belajar tentang arti kembali ke ajaran Dharma dan Oke, jangan jadi melo. Oke, ya udahlah, kita lanjut lagi nanti di episode selanjutnya. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Kalau memang salah atau masih banyak kurangnya, Santi mohon maaf banget ya. Semoga kita bisa diberikan kesehatan, keceriaan, dan kebahagiaan di perjalanan hidup kita. Tetap semangat untuk jadi orang baik, tetap semangat agar kita bisa memberikan karya terbaik, pemikiran kita, terus potensi yang ada di diri kita. Oke. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Semoga semua makhluk berbahagia. Terus mari kita tutup dengan Paramasanti ya. Om Santi 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 Om.